Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, apa kira-kira? Iya, liatin aja nih. Teteo. Koin. Nah, ini koin senilai Rp1.000. Kalau kita bayangkan, koin ini memang kecil nilainya. Tapi ingat, nggak akan jadi 1 juta kalau kurang Rp1.000. Nggak akan jadi 1 miliar kalau kurang dari Rp1.000. Bahkan nggak bisa jadi 1 triliun kalau kurang dari Rp1.000. Tuh, nggak percaya buktiin aja. Jadi kecil nilainya, tapi jelas manfaatnya. Makanya kadang kalau kita lagi dalam keadaan banyak uang, suka meremehkan uang-uang yang sekecil ini nih. Tuh. Tapi ingat, ketika orang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, uang segini jadi berarti banget untuk kehidupannya. Makanya ketika kita lagi berada di atas, kudu ingat sama yang di bawah. Ketika kita lagi berada dalam keadaan kekurangan, kita syukuri apa yang kita miliki. Kalau seandainya duit 1.000 ini, kita syukuri, dan kita syukuri. Bisa jadi 1 juta. Jadi 1 miliar, bahkan bisa jadi 1 triliun karena syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya jangan remehin yang kecil, karena yang kecil juga bisa jadi manfaat dalam kehidupan kita. Singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelar tugas ngeroknya. Sakit hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa lihat sama-sama di belakang saya ini ada pasir, kemudian ada batu bata, besi, semen, batu split, dan pastinya di sini ada air tentunya. Nah, ini adalah bahan bangunan yang diperuntukkan untuk membangun sebuah gedung ataupun rumah yang kita bisa lihat. Nah, ternyata dari elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, kalau kita bayangkan seandainya pasir, semen, kemudian besi, batu dicampur tanpa adanya air, yakin pasti nggak akan bisa bersatu. Ternyata mereka bisa bersatu karena apa? Mereka semua membutuhkan air. Dan dari semua elemen yang ada, airlah elemen yang paling lembut. Kalau kita bisa bayangkan, ternyata kelembutan bisa mempersatukan mereka. Tuh. Nah, jadi kalau kita ingin mempersatukan lingkungan kita, masyarakat kita, ya tentunya dengan kelembutan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang lembut, yang luar biasa, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mempersatukan bukan cuma Mekah saja, tapi seluruh yang ada di alam dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pantas dijadikan teladan karena kelembutan akhlaknya yang mulia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kelembutan air yang bisa mempersatukan semuanya. Singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, udah kelar ngomongin? Iya. Yakin ya? Iya. Mau kerja lagi nih. Stop nih, mau berkata pasir situ. Kerja aja ngapa? Ini ngomong di sini. Ya ilah. Bang. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indah apabila kita berpapasan dengan orang lain, terus kita saling menebarkan senyuman. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bahwasannya senyum kita untuk saudara kita itu adalah bagian daripada sedekah. Luar biasa. Karena yang namanya senyuman itu akan membawa kebahagiaan buat orang lainnya. Nah, ini ada satu kisah nih. Satu kisah ini menarik. Jadi ada seekor macan memiliki 2 anak kembar. Anggap kakak dan adik.
Kemudian kakak dan adik ini memiliki karakter yang berbeda. Yang satu lembut, sering senyum, dan yang satu kasar, sulit buat tersenyum. Suatu ketika dia sedang bermain ke dalam sebuah hutan. Nah, di dalam hutan mereka ketemu yang namanya rumah tua tanpa penghuni. Kemudian mereka berpikir untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya kakaknya bilang sama adeknya, udah biar gua aja duluan yang masuk, karena lu adek, lu tenang aja di luar. Nah, akhirnya kakaknya masuk. Nggak lama kemudian setelah dia masuk, tiba-tiba kakaknya langsung keluar lagi dari rumah itu dengan keadaan terbirit-birit dan ketakutan. Kemudian adiknya jadi tanda tanya, loh, sebetulnya apa yang bikin kakaknya menjadi ketakutan? Bayangkan, kakaknya saja yang sudah kelihatan galak wajahnya tanpa senyuman, dia takut berada di dalamnya. Kira-kira ada apa sih di dalamnya? Si adiknya penasaran dong. Kemudian adiknya ikut masuk, mencoba dia masuk. Ternyata setelah di dalam, adiknya malah lama dan betah di dalam. Dan ketika dia keluar, ternyata keluar dengan senyuman tanpa ada rasa takut. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di dalam rumah itu ada sebuah kaca besar. Nah, kaca besar itulah yang membuat kakaknya ketika masuk tanpa senyuman dengan muka kasarnya, dia kaget melihat wajahnya sendiri. Sedangkan adiknya yang dengan senyuman, ketika dia melihat wajahnya sendiri, dia berbahagia. Subhanallah. Bayangin kalau seandainya kita jarang tersenyum dan kemudian muka kita muka yang mohon maaf kasar boleh dibilang, kita akan malas ngelihat diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita selalu tersenyum kepada orang lain, jangankan diri kita, orang lain pun akan senang dan bahagia dengan kehadiran kita. Pemirsa, singkat semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai juga. GR banget gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pengen minum es jeruk. Pas banget tengah hari bolong kayak begini, minum es yang kayak begini segar. Pasti pengen. Iya nggak? Iya nggak? Nah, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Waduh. Nah, pemirsa, wah, ada rambutnya. Bisa kelihatan nggak? Tuh. Nah, ini bisa jadi keteledoran dari pedagangnya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita maklumin. Pedagang juga kan manusia, tempatnya salah dan hilaf. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita ngelihat rambut nih, kita pasti teringat dengan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim itu diriwayatkan, diperumpamakan itu bagaikan rambut yang dibelah 7. Waduh, ini aja yang nggak dibelah tipis bener. Mungkin pemirsa di rumah juga ngelihatnya nggak begitu jelas. Apalagi yang dibelah 7. Coba seberapa tipis lagi. Dan itu yang nanti bakal kita lintasi. Kebayang nggak sih? Segini aja ketika dibentangkan kemudian kita jalan. Jangankan segini, seukuran tambang aja atau seukuran besi saja, seukuran pipa saja, ketika dibentangkan kemudian kita jalan di atasnya, belum tentu kita berhasil dari titik satu ke titik yang ujungnya. Apalagi yang sebegini kecilnya. Aduh. Itu kita kembalikan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rambut ini mudah-mudahan bisa jadi pengingat buat kita agar terus melakukan kebaikan dan kebaikan, agar kita bisa mendapatkan satu tujuan kita, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang akan dikasih surganya buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut minumnya.
jadi makin banyak rambutnya. Waduh. Bang, lihat apa nih? Itu rambut. Aku juga di sini. Iya. Dung indung kepala lindung, hujan di udik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi bersenandung, tapi dari senandung yang saya nyanyikan tadi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tapi tadi Anda dan kita semua melihat bahwasanya hari ini saya sedang melaksanakan aktivitas nyiram pohon. Nah, kita ini sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menjaga alam di sekitarnya. Salah satunya adalah pohon, karena Allah menciptakan makhluknya itu bermacam-macam. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaganya. Walaupun kita nggak menyiram, kita nggak merawat, sebetulnya Allah sudah menjaga semuanya. Nah, kalau bicara pohonan, ini jelas, ini ada satu buah pohon yang terdapat di Yordania. Namanya itu pohon ashabi. Nah, pohon ini adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pohon ini menjadi saksi ketika Nabi Muhammad kecil ingin berdagang yang diajak oleh pamannya Abu Thalib, singgah di pohon tersebut. Kemudian dia bertemu dengan pendeta. Nah, pendeta itu bilang bahwasanya ini adalah bakal jadi rasul, bakal jadi nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, pohon itu 14 abad tahun lamanya, hanya sendiri berada di padang pasir yang begitu luas. Allah tetap menjaganya dan masih hidup sampai dengan sekarang. Nah, dari kisah ini Allah saja menjaga semua yang ada di alam semesta ini, dan Allah menitipkan juga kepada kita sebagai manusia pun harus ikut menjaga apa yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu menjaga apa-apa yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tumbuhan. Mari kita jaga lingkungan di sekitar kita. Singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waduh. Kenapa aneh disiram? Emang kan tanaman? Iya. Maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya lagi mancing nih. Bicara mancing ini kan adalah bicara hobi. Gak semua orang demen mancing, tapi banyak juga orang yang senang mancing. Cuma buat yang senang mancing juga kudu tahu waktu. Jangan cuma mancing akhirnya melalaikan waktu. Tapi hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari kegiatan mancing ini adalah salah satu hal yang mengajarkan kita untuk melatih kesabaran. Kita harus sabar, karena yang namanya mancing belum tentu juga ketika kita taruh pancingan kita terus langsung dimakan. Wah, kalau itu mah udah pasti enak dong. Bisa jadi semua pada demen mancing karena setiap naruh langsung dimakan, tiap naruh langsung dimakan. Tapi kan permasalahannya adalah ketika kita taruh itu pancingan, belum tentu langsung dimakan. Bisa jadi menit, kemudian jam, berjam-jam dia tunggu. Kalau seandainya tidak dimakan pula,
Nah itu tandanya dia harus sabar. Bahwasanya rizki Allah sudah atur. Karena yang namanya rezeki itu dijelaskan juga di dalam surat Al-Isra ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi sesungguhnya Allah itu melampahkan rizki kepada setiap yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Nah, jadi nih, andai pun di sini yang mancing misalnya ada puluhan orang, dan belum tentu juga sekian puluh orang itu semuanya dapat. Yang dapat itu yang memang sudah Allah takdirkan dapat. Gitu. Bukan ngajarin, tapi semoga yang singkat ini bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing sih mancing, tapi jangan di ember gua dong. Tuh, di empang. Di situ belum tentu dapat. Ini udah jelas. Wah, Gil. Ya. Bakar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat di belakang saya terdapat sebuah mobil keren banget dah, warnanya putih mencilak. Nah ini adalah salah satu mobil idaman saya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, kadang kalau kita melihat teknologi, baik itu mobil, motor, handphone, dan lain sebagainya, pikiran kita langsung tuh. Kadang kita bisa tahu bahwasannya mobil ini ciptaan dari negara mana. Ketika kita melihat mobil yang lainnya lagi, kita bisa lihat bahwasannya mobil ini adalah karya atau buatan dari negara mana. Ada Jepang, ada Korea, ada Eropa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang ketika kita hidup, kemudian ketika kita melihat alam semesta ini, melihat indahnya burung, gerakan kucing yang luar biasa, jangankan itu, yang kecil saja, semut. Tapi terkadang kita lupa siapa yang menciptakannya. Padahal itu adalah hal yang bisa selalu mengingatkan kita untuk berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyatnya menciptakan sesuatu. Mobil mah ciptaan manusia, harus digerakkan oleh manusia. Tapi coba kita lihat binatang yang ada di alam semesta ini, tanpa digerakkan manusia bisa bergerak dengan sendirinya. Waduh, coba bayangin, adakah manusia yang mampu menciptakan semut sekecil itu? Belum pernah ada. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus kita bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sadar bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang gak ada apa-apanya. Makanya kita harus terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.